Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haitsu ma kunta. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah mengkhabarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah mengingatkan kepada kita telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat kerjaan tangan manusia. Hari ini entah sudah berapa pekan, berapa bulan, negeri kita semakin menunjukkan ketidaksanggupannya untuk melakukan hiburan untuk masyarakat di Sumatera yang berduka. Saya khatib adalah orang Sumatera. Kampung saya termasuk yang tergulung dengan bencana dan saya termasuk yang kecewa. Dulu 4 tahun lalu, 5 tahun lalu di Lombok bencananya cuma segitu doang, ya. Sudah buru-buru partai tertentu meminta agar status nasional. Sekarang yang mati sudah lebih dari 1.100 bahkan 1.300. Yang hilang masih di atas 5.000. Yang sakit, rusak, yang cacat segala macam sudah lebih dari 20.000. Belum juga status nasional. Belakangan kita mendengar ada pertengkaran antara tentara dengan teman-teman di Aceh yang mengibarkan bendera. Saya tidak nyaman melihatnya. Rakyat lagi susah, mereka juga ingin mengekspresikan. Jadi khutbah hari ini kita coba buka judul solidaritas dalam Islam. Kita awali dengan satu ayat supaya kita semua yang ada di Jumatan hari ini bisa mengetahui bahwa panitia, bahwa pengurus masjid mengingat-ingat bahwa ada upaya kita untuk memobilisir. Tercatat secara demografis, ada 21 orang warga dari Purbalingga yang ada di Sumatera, di daerah-daerah bencana. Baru 6 orang yang bisa diakses untuk segera dikembalikan ke Purbalingga. Saya acung jempol buat Pemdanya, Pemkapnya, Pemkotnya. Nah tentu setelah itu kita pulangkan saudara-saudara kita yang dampak bencana, yang kena bencana, dan di sini kita kumpulkan uang, kumpulkan barang, kumpulkan apa yang bisa kita bantu. Jangan bicara asal ada, bicara sebanyaknya. Karena yang orang kena penyakit, orang yang mati, mayat tergeletak di jalan, hampir tidak ada yang mengurus. Sementara di sini dikirimi alat-alat olahraga oleh oknum menteri tertentu. Saya sebagai khatib hari ini memang melihat negeri kita nih negeri orang gila, orang gendeng. Orang rakyatnya di sana lagi kelaparan, malah dikirimin alat olahraga. Tidak tahu saya mengidap penyakit apa para pemimpin-pemimpin di Indonesia. Jadi hari ini kita mulai poin pertama. Solidaritas dalam Islam, dalam agama kita dikenal dengan persaudaraan. Ukhuwatul Islamiyah. Dasar ayatnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi dengan memulai dari ayat ini kita tegaskan bahwa solidaritas dalam Islam yang pertama dia berdasarkan iman.
dia berbenteng iman, dia berbatas iman. Jadi kita hari ini harus mulai memikirkan, apakah bencana ini akan berhenti? Menurut saya tidak. Karena pembalakan liar itu bukan hanya ada di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa juga, di Kalimantan juga, Sulawesi juga. Bahkan dalam penelusuran saya untuk Sumatera itu, bencana yang besar ini baru permulaan. Karena bencana tersebut nanti akan menghabisi seluruh hutan tersebut, karena sudah dibalak hampir jutaan hektar. Yang ternyata yang diincar oleh orang-orang yang menginginkan negara kita tetap hancur adalah di bawah Pulau Sumatera itu ada sumber daya alam yang kekayaannya ratusan bahkan ribuan triliun. Itu persis seperti yang terjadi di Desa Wadas. Periode yang terdahulu kita tahu di sebuah desa Wadas, satu kampung diserbu oleh aparat, pemuda-pemuda yang kritis, tokoh-tokoh masyarakat yang mempertanyakan, dikepung dengan tank baja, ditangkap, disiksa depan umum. Maka betul apa yang pernah dikatakan oleh Soekarno. Soekarno dalam sebuah masa beliau masih jadi presiden, satu waktu nanti kalian akan berhadapan dengan pemerintahan yang kejamnya lebih kejam dari penjajah. Apakah itu sekarang? Tentu buat kita pada hari ini kita mulai memahami dulu. Kita memberikan persaudaraan, solidaritas kepada masyarakat kita yang kena bencana yang ada di Sumatera. Tapi kita juga jadi malu. Belum beberapa hari sumbangan dari Gaza datang ke Sumatera. Kita juga malu juga, sumbangan 3 miliar ditolak oleh pejabat kita dengan alasan cuma sedikit. Sumbangan 30 ton ditolak juga. Sendirinya nggak bisa nolong, sendirinya nggak bantu rakyatnya, orang yang nolong diusir. Orang yang bantu 3 miliar ditolak dengan alasan cuma sedikit. Masalahnya bukan uangnya, Pak. Pemerintah Malaysia tersinggung. Sudah lama jadi pejabat, tapi otaknya otak PKI. Ya, ini tentu harus jadi perhatian buat kita. Apabila satu waktu nanti ada bencana-bencana lain, boleh jadi negara-negara tersebut tidak akan nolong kita. Bahkan mereka akan saling mengkabarkan, woi, jangan mau kalian bantu Indonesia. Nanti kalau kalian kirim bantuan ditolak. Ini penting saya katakan pada jamaah sedang nyimat yang berbahagia. Maka yang pertama, persaudaraan dalam Islam, porosnya iman. Yang kedua, dia tidak berbatas teritorial. Bisa kita bayangkan orang-orang di Palestina, orang-orang di Gaza dengan hidup yang sangat berat, sangat susah. Mereka masih bisa mengirim bantuan ke Sumatera Barat. Masa kita hari ini diumumkan akan ada pengumpulan dana segala macam, Anda masih akan keluar juga uang yang warnanya biru muda. Anda harus keluarkan uang yang warnanya merah. Kalau tidak bisa 5 lembar ya 10 lembar. Kalau tidak bisa 10 lembar, 20 lembar. Terbayang tidak Jumat hari ini yang jumlah yang hadir sekitar 600 orang. Kalau satu orang saja bisa memberi 100.000 rupiah, itu akan terkumpul uang 60 juta. Tapi jangan berharap. Karena hari ini kita harus menanyakan bahwa itu jauh, itu orang Sumatera. Kita orang Jawa aja, orang Jawa saja. Kalau sampai di antara kita yang ada di masjid ini berpikir seperti itu, maka Anda telah mengkhianati hakikat persaudaraan. Tahukah kita negara kita tetap bernama Indonesia karena ada Aceh. Dalam konvensi internasional, apabila ada sebuah negara sudah dijajah selama 150 tahun, maka negara tersebut menjadi milik negara yang menjajah. Dan Acehlah yang mengatakan, tidak, kami Aceh tidak pernah dijajah Belanda. Acehlah yang membuat wajah pemerintah kita tidak malu. Di tahun 1954 ada pertemuan internasional. Maka ulama-ulama Aceh menyuruh kepada masyarakat, ulama-ulama juga keluarkan emasnya yang 20 gram, ada yang 500 gram, ada yang 1 kilo, terkumpul sekian puluh kilogram emas, dibelikan pesawat Dakota yang pertama. Jadi kalau sampai jamaah sedang nyimat yang berbahagia, masyarakat Indonesia, Kabupaten Purbalingga yang ada tidak tahu bahwa yang membawa hormat dan izzah Soekarno di awal dia berhubungan dengan luar negeri adalah
biaya pembelian pesawat Dakota yang pertama oleh orang-orang Aceh. Yang kedua, orang-orang Sumatera Barat. Mereka lah yang berpatungan, mereka lah yang urunan untuk membeli pesawat yang kedua. Maka dengan ini, dengan acara khutbah kita kali ini, kita coba sadarkan kepada panitia, kalau diumumkan ada pengumpulan dana, pastikan disiapkan kotak-kotaknya. Bapak-bapak pastikan disiapkan, nanti sepulang dari sini dipastikan ada pengumpulan dan penghitungan yang cepat. Paling lambat Jumat depan diberitahu, diumumkan pada masyarakat. Yang ketiga, hari ini kita harus berhitung, akan ada berapa lagi orang yang murtad. Biasanya kalau ada bencana alam itu, kelompok-kelompok relawan dari domestik, kelompok relawan Indonesia itu cepat datang dari mana-mana. MDNC, Pemuda Muhammadiyah, dari Laskar ini, dari sini. Lupa, setelah musim bencananya mereda, pelan, pulang lagi ke Pulau Jawa atau pulang ke kampungnya masing-masing, baru datang gerakan kristenisasi. Di negeri kita ini gerakan kristenisasi sangat dahsyat. Pertumbuhan gereja setiap tahun itu 466%. Pertumbuhan masjid cuma 64%. Jadi negeri kita adalah negeri mayoritas yang sangat lengah menjaga akidah. Bahkan di musim Natalan ini ada yang dengan terang-terangan menyuruh kita Natal bersama. Padahal orang menyebutkan, mengakui keberadaan Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan itu dia telah murtad, telah kafir. Tapi masih ada dengan atas nama profesor doktor dia mengatakan itu. Yang ketiga, bantuan-bantuan yang sifatnya layak pakai. Sandang, pangan, papan, mari kita. Jangan sampai nanti kita tidak tahu orang lain sudah membawakan makanan yang di tengah bungkusan itu ada daging babinya. Ada daging anjingnya. Kalau kita ingat tsunami Aceh tahun 2004, 2005, 2006. Salah satu stasiun televisi itu mengumpulkan dana 46 M. Hanya 22 miliar saja yang dipakai untuk membeli selimut, makanan siap saji, mie instan dan segala macam. Sementara ada 26 atau 24 M itu dipakai untuk membangun 500 sekolah netral. Dalam kajian kristologi, sekolah netral itu adalah sekolah untuk dipersiapkan menjadi orang-orang Kristen. Itu terjadi antara 2005, 2006, dan awal-awal 2007. Artinya apa? Kita harus menghitung. Negeri ini sudah tidak aman. Negeri ini bukan lagi milik kita. Yang namanya upaya untuk mencaplok Indonesia sudah dipersiapkan dengan serius. 2029 diduga kuat calon presidennya orang Cina, wakilnya orang Cina. Diduga kuat yang akan menjadi gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia 60% adalah Cina. 2029, 2034 80% orang-orang Cina akan menguasai gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia. 2039 mereka telah menetapkan Indonesia menjadi republik atau menjadi provinsi bagian dari Republik Rakyat Cina. Maka saya sering katakan di banyak kesempatan, mari kita biarkan. Kita biarkan camat-camat kita, lurah-lurah kita. Sekarang di Ternate, di Maluku Utara, muslimnya 98%. Muslimnya 98%. Muslimnya 100% kurang dikit. Gubernurnya. Sementara di kalangan kita kalau masih jauh, pemilunya masih jauh, Ustaz. Saya umumkan di beberapa forum, saya Alfian Tanjung menyatakan ingin maju jadi gubernur Banten. Reaksinya apa? Kan pemilunya masih jauh. Sementara orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang-orang Cina, orang-orang Zionis, mereka sudah lakukan persiapan. Tanah mereka sudah ambil di mana-mana. Lihat saja ada lapangan pesawat yang bisa keluar masuk tanpa ada izin resmi dari pemerintah kita. Nah, mudah-mudahan di khutbah pertama ini, mari kita sadari, bencana alam disebabkan karena bencana politik. Karena dibiarkannya keputusan-keputusan yang membuat masyarakat kita tidak mempunyai kemampuan. Karena semua orang tahu pembalakan liar, dicabutnya sumber-sumber daya hutan itu diambil dengan sangat besar-besaran. Dan itu dilakukan oleh pejabat-pejabat
yang pura-pura filantropis, pura-pura narsis, bawa-bawa beras, bawa-bawa karung, menjijikkan, penjahat-penjahat dengan atas nama bansos, padahal dia sudah mengambil keuntungan ratusan triliun dan menghabisi sumber daya alam di negeri kita. Akhirnya saya hanya ingin mengajak pada sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bertanya, apa yang telah kita lakukan untuk masyarakat yang kemungkinan akan dimurtadkan? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghibur warga Aceh agar mereka tidak minta merdeka? Saya saja berpikir kalau gini terus, gue juga bikinlah Republik Sumatera Merdeka. Enak aja, giliran cuma di Pulau Jawa, sepijik dikit aja minta nasional. Kita sudah ribuan yang mati, sumbangan ditolak, uang ditolak. Emang kalian ingin bunuh semua orang Sumatera? Itu pendapat mereka. Nah, kalau ini tidak bisa kita netralisir sidang Jumat yang berbahagia, maka mari kita tunggu Indonesia tinggal nama, nauzubillah. Semoga menjadi perhatian. Hari ini ada semangat untuk menggalang dana, siapkan infak terbaiknya, berikan yang Anda mampu, dan kalau Anda belum mampu, tak usah banyak komentar. Ya, udah nggak ngasih, ini uangnya nanti dibawa kemana nih? Bisa dipercaya nggak? Bisa diaudit nggak? Ya, ada juga tuh jamaah yang banyak bacot, banyak tanya, nyumbang tidak, nanya melulu. Nah, inilah yang bisa disampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam wa arsadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina solihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai stressing di khutbah kedua, saya ingin mengingatkan, kita sebetulnya belum seberapa. Kalau kita coba runut dari India, di India itu tahun 2009 ada upaya jahat dari orang yang bernama Narendra Modi. Dulu waktu itu dia menjadi gubernur Gujarat. Tahun 2009 dia menyerbu sebuah kampung muslim di Gujarat dan mengepungnya dengan minyak dan bensin sehingga dibakarlah sebuah kampung, mati sekitar 2.000 orang. Kita tidak cukup tahu bahwa memang musuh-musuh Islam itu sampai tega seperti itu. Di tahun 2024 pemerintahan resmi Kementerian Agama India mengatakan ingin merubah 485.000 masjid yang ada di sekitar India untuk dirubah menjadi kandang-kandang binatang atau pusat-pusat kegiatan yang lain. Jadi kalau kita bukakan situasi di dunia Islam, mengerikan. Kenapa kita belum seperti itu? Karena kita masih mayoritas. Terbayangkah oleh kita kalau orang Sumatera kemudian mereka mati dan jumlah yang banyak, mati lagi. Nanti akan datang orang-orang Cina yang diperbolehkan oleh Jokowi tahun 2015. Sudah mempersilakan sekitar 10-15 juta orang untuk masuk. Sementara pemerintahan Cina telah mengalokasikan 200 juta warga Cina masuk ke Indonesia. Terbayang oleh kita pemilu 2029. Kalau mereka sudah datang tanpa bendungan, tanpa terkontrol oleh Dukcapil, terkontrol oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, kependudukan, para camat segala macam. Bisa jadi nanti pencoblosan pemilu yang akan datang, suara untuk dan bisa dapat 70%. Semoga omongan saya tidak benar. Sebagai orang yang aktif dalam gerakan politik, saya melihat masyarakat pribumi, masyarakat muslim adalah masyarakat yang paling tidak peduli dengan urusan politik. Ya. Yang kedua, mari kita berhitung anak-anak kita. Coba kita terdiam sejenak. Ini kan berisik, bising.
Anak-anak yang berisik dan bisik ini ada cerminan kita orang dewasa, tidak membimbing mereka. Cerminan orang tua di rumah yang tidak membisikkan pada anaknya. Nah, kalau kamu ke masjid, kalau khatib sudah naik mimbar, kamu jangan ngomong. Karena khatib sudah naik mimbar, kamu masih ngobrol, berarti kamu sama saja sia-sia Jumatan kamu, nak. Saya tidak meminta ada yang reaksi lalu naik lalu marah-marah, tidak perlu itu. Karena penampakan anak-anak yang bising dan berisik ini adalah penampakan bahwa para pengurus masjid, para guru-guru TPA, para lurahnya, para camatnya, RT RW-nya, Anda tidak becus menjadi pemimpin masyarakat. Saya punya pengalaman jadi pengurus RT. Saya 5 tahun ngajar TPA. Kalau murid-murid saya ketika sholat itu semuanya diam. Tidak pakai pukul, tidak pakai bentak. Jadi wilayah ini mungkin penting kita perhatikan. Generasi muda kita tidak terurus. Generasi kita telah mempertuhankan handphone. Generasi muda kita telah mempertuhankan game online. Ya, dan selebihnya kita mari bersadar bahwa negeri kita memang sangat bahaya. Dalam bahaya. Sumber daya alam kita dicaplok tanpa ada yang bisa mempertanyakan. Pengambilan nikel selama 2020 saja itu diakumulasi. Cina telah merampok uang negara kita antara 400 sampai 1000 triliun. Bayangkan sedang nyawanya berbahagia. Negeri kita dirampok, tapi perampoknya dikawal oleh aparat kita. Negeri ini sedang dalam bahaya. Sementara pemuda-pemuda ini mudah-mudahan terbangun di kampung di mana lahirnya Jenderal Sudirman. Semoga jiwa perjuangan patriot Indonesia tergerak dari Jumat hari ini. Untuk semua kita di penghujung akhir, mari kita berdoa semoga doa kita bagian dari ikhtiar kita untuk mengokohkan keimanan kita dan partisipasi kita dalam menjaga keutuhan NKRI dari ujung Aceh sampai ujung Irian. Kita ingin Indonesia bersatu dalam naungan La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, jadikanlah di Syahidul Ayyam, di hari Jumat yang mulia ini, Jumat yang barokah ini, kami ada pada kesatuan saling menyatu antara jiwa muhajirin dan ansar. Ya Allah, satukan hati kami agar kami menyadari bahwa negeri ini negeri kita semua, negeri kami semua, negeri kesatuan Republik Indonesia. Berikan kepada masyarakat untuk tetap berani membela yang benar dalam situasi dan tempat dan keadaan yang bagaimanapun juga. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Allah, jadikan hari ini kami mengerti sesungguhnya kami terlalu lengah memahami gerakan invasi Cina, memahami kekejaman dari invasi Zionis, kelompok-kelompok kolonialis yang berangkat dari kaum Zionis, komunis dan seluruh orang-orang kafir yang bekerja sama. Tumbuhkan jiwa jihad Panglima Besar Jenderal Sudirman yang beliau dilahirkan di kampung kami ini. Ya Allah yang Maha Rahman, jadikan kami orang-orang yang mau mendidik putra-putri kami agar mereka tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, baik akhlakul karimahnya, rajin belajarnya, hafal Qur'annya 30 juz, dan menjadi putra-putri yang siap berjihad untuk menjaga negara, untuk agamanya, menjaga agamanya dengan negaranya. Ya Allah yang Maha Rahman, doa kami untuk saudara kami di Palestina, di Gaza, di Haifa, di Ramallah, dataran tinggi Golan, saudara kami di Uighur, Xinjiang, Tajikistan Timur, saudara kami di selatan Filipina, kaum Moro, kaum muslimin di selatan Thailand, Patani dan Yala. Kami doakan seluruhnya ya Allah. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya
wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya, Rabbi ij'alni laka zakkara, laka rohaba, laka mitwa'a, laka mukhbita ilaika wa ahmuniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Ya Allah, lindungilah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.